Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eksperimental. Kali ini akan menjelaskan mengenai studi replikasi eksperimen kami. Judul penelitian acuan studi replikasi eksperimen kami ini adalah pengaruh tayangan humor terhadap short-term memory pada mahasiswa baru. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Eksperimen, Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Berikut adalah nama-nama dosen pembimbing kami. Pertama-tama saya akan membacakan mengenai abstrak dari penelitian kami. Jadi tujuan penelitian kami kali ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh tayangan humor terhadap short-term memory pada mahasiswa baru. Metode yang kami gunakan ialah metode kuantitatif dengan perhitungan SPSS dengan teknik independent sample t-test, yang mana subjek dari penelitian kami adalah mahasiswa baru program studi psikologi sebanyak 30 orang. Untuk hipotesis kami sendiri sama dengan penelitian acuan kami, yaitu ada perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Badan subjek penelitian yang kami ambil ini adalah mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kami mengambil 30 partisipan, mana itu sudah dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok eksperimen A terdiri dari 15 orang, yang kedua itu kelompok kontrol B terdiri dari 15 orang juga. Penelitian ini dilakukan memakai pertemuan online dengan aplikasi Zoom Meetings. Jadi di kelompok eksperimen A, mereka diberikan tayangan video humor terlebih dahulu, yaitu video humor dari YouTube channelnya Raditya Dika, Malam Minggu Miko. Nah, setelah itu diberikan manipulation check. Manipulation checknya ini berupa angket gitu, pertanyaan, apakah video yang ditampilkan itu lucu apa enggak. Nah, setelah manipulation check, barulah diberikan alat tes tentang short term memory tersebut. Sedangkan kelompok kontrol B itu langsung diberikan alat tes short term memory. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya, hasil penelitian melalui analisis uji SPSS dengan teknik independent sample t-test dan menggunakan desain eksperimen between subject, diketahui hasil dari skor short term memory atau memori jangka pendek partisipan di kelompok eksperimen dan di kelompok kontrol menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda atau bisa dikategorikan sama, yakni pada kelompok kontrol diketahui terdapat 4 orang yang mendapatkan skor tes dalam kategori sedang dan 11 orang yang termasuk dalam kategori tinggi. Nah, tidak jauh berbeda dengan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen yang sebelumnya diberikan perlakuan pemberian video tayangan humor, didapatkan hasil short term memory atau tes memori jangka pendek subjek. Ditemukan 4 partisipan mendapatkan skor sedang dan 11 partisipan mendapatkan skor yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hasilnya tidak jauh berbeda. Oke, yang selanjutnya adalah manipulation check. Nah, jadi sebelum kami melakukan eksperimen ini, kami telah mengadakan survei kepada teman-teman kami untuk menanyakan apakah video yang akan kami berikan ini termasuk kategori lucu atau tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 70% menyebutkan video yang kami berikan kepada mereka itu adalah termasuk dalam kategori lucu. Nah, pada saat pelaksanaan eksperimen, setelah kami memberikan perlakuan berupa video humor kepada partisipan di kelompok eksperimen, kami kemudian memberikan atau menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form, di mana Google Form tersebut kami gunakan untuk mengetahui apakah manipulasi yang kami berikan berupa tayangan humor pada eksperimen ini berhasil sesuai dengan keinginan peneliti apa tidak. Dari uji hipotesis menggunakan SPSS dengan metode Independent Sample T-Test, didapatkan bahwa nilai total dari eksperimen yang kami lakukan lebih tinggi dari 0,05, yaitu 0,535. Maka H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok video.
Meskipun begitu, rata-rata dari kelompok video nilainya lebih tinggi, yaitu 15,53 dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan nilai 14,53. Evaluation check yang diberikan yaitu berupa angket kepada kelompok eksperimen video yaitu kelompok A. Angket tersebut digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah tayangan video yang diberikan dianggap lucu atau tidak oleh partisipan. Hasilnya yaitu 70% menganggap lucu dan 30% lainnya menganggap tidak lucu. Pembahasan hipotesis. Berdasarkan hasil uji penelitian menunjukkan bahwa tayangan humor tidak memiliki paruh terhadap kemampuan memori. Signifikansi 0,854 lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut dapat terlihat dari skor short term memory pada kelompok yang diberikan tayangan humor atau kelompok eksperimen, di mana memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan kelompok yang tidak diberi tayangan humor atau kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, min post-test yang didapat adalah sebesar 15,53, sedangkan min post-test pada kelompok kontrol sebesar 14,53. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,854, lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa HO diterima. Hal ini berarti pemberian tayangan humor tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan memori. Hasil dari penelitian yang kami lakukan berbeda dengan hasil penelitian pada jurnal acuan kami. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor validitas internal. Pada penelitian yang kami lakukan, terdapat beberapa perubahan. Perubahan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan eksperimen yang kami lakukan secara online sehingga memiliki banyak keterbatasan dibanding pelaksanaan offline, serta perbedaan instrumen. Dikarenakan kami kesulitan untuk menemukan alat tes yang sama seperti jurnal acuan, sehingga kami harus mencari alat tes alternatif lain. Materi selanjutnya adalah faktor instrumentasi. Jadi pada penelitian acuan kami diketahui bahwa hipotesa 0 dan hipotesa alternatif diterima. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan, hipotesa 0 diterima dan hipotesa alternatif tidak diterima. Hal ini karena terjadinya faktor instrumentasi atau perubahan cara pengukuran dan perubahan pada pengamatan yang menimbulkan perbedaan hasil yang didapat. Pada eksperimen kali ini, karena dilaksanakan secara online, kami tidak dapat mengontrol secara penuh variabel sekunder yang kemungkinan besar terlibat pada eksperimen tersebut, seperti kami tidak dapat mengontrol kondisi dan suasana tempat partisipan melakukan eksperimen. Kesimpulannya, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam penelitian kali ini memiliki kemampuan short term memory yang tidak jauh berbeda. Video tayangan yang kami berikan pada partisipan kelompok eksperimen dianggap lucu oleh sebagian besar partisipan. Namun, hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian pada jurnal acuan dikarenakan faktor validitas internal juga variabel sekunder yang tidak sepenuhnya dapat terkontrol. Misalnya, seperti metode daring, masalah jaringan internet partisipan sendiri, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk eksperimen selanjutnya akan lebih baik jika tim peneliti dapat langsung turun ke lapangan untuk mengkontrol jalannya eksperimen. Itu tadi pemaparan mengenai hasil studi replikasi eksperimen kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.